Sebelumnya, di periode pertama, kami sudah melakukan penyusunan timeline kegiatan, diskusi dan koordinasi dengan pihak desa, serta penyusunan requirement system yang akan dibangun. Kemudian, untuk pembagian tugas pada periode ini, saya sebagai ketua tim bertugas untuk melakukan koordinasi, persiapan, diskusi, hingga submisi laporan periode kedua nantinya. Sedangkan Kak Isnan Yunus akan bertugas dan bertanggung jawab dalam pengembangan lanjut requirement system dan pembangunan sistem. Kemudian, Faria Rizky akan bertanggung jawab terhadap cash flow keuangan, surat menyurat, hingga dokumentasi. Pada periode 2 ini, kami berfokus pada 2 hal utama. Yang pertama adalah pembangunan Sihasa dan yang kedua adalah fokus pada persiapan implementasi baik dari sisi lingkungan maupun dari pengguna sistem nantinya. Untuk pengembangan sistem sendiri, seperti yang sudah kami sebutkan di proposal, pengembangan sistem ini akan menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development karena metode ini dapat menghasilkan perangkat lunak secara cepat dan tepat. Pada tanggal 27 Oktober 2021, kami pergi ke kantor desa untuk melakukan diskusi dan menerima feedback terhadap sistem requirement yang sudah disusun pada periode 1. Dari hasil diskusi dengan pihak desa ini, kami memutuskan untuk menambah satu fungsi baru pada sistem, yaitu fungsi pengajuan surat izin usaha. Selain mencari feedback dari perangkat desa selaku admin sistem nantinya, kami juga mencari feedback dari para pelaku UMKM selaku pengguna utama sistem. Dari hasil tersebut, kami pun melakukan diskusi bersama untuk merombak kembali serta menyusun desain final sistem dari feedback yang sudah kami terima. Berikut adalah gambar use case diagram pada desain awal, dan ini adalah use case diagram pada desain final. Perbedaan dari desain awal dan desain final terletak pada beberapa fungsi yang kami tambahkan dan hilangkan. Untuk fitur data aset tidak ditambahkan karena data tersebut tidak diperlukan oleh pihak desa. Sedangkan untuk fungsionalitas sistem yang kami tambahkan antara lain adalah portal berita informasi UMKM desa, promotion atau list batch UMKM desa, di mana sistem akan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat luas dengan pelaku UMKM desa. Selain itu, juga ada fungsi pengajuan surat serta pengelolaan data surat izin usaha yang awalnya masih dilakukan secara manual, kini sudah bisa dilakukan secara digital. Kami juga melakukan persiapan implementasi di lapangan meliputi persiapan lingkungan, persiapan pengguna, persiapan tanggal, waktu, undangan, perlengkapan, teknis, dan susunan acara, dan masih banyak lagi. Pada periode ini, kami juga langsung turun ke lapangan untuk berdiskusi dengan pihak UMKM, baik itu mengenai feedback sistem, pengenalan awareness mengenai adaptasi teknologi, ataupun isu atau sejarah UMKM yang ada di Desa Bincau. Dari sini, kami juga mengetahui bahwa usaha rangkai bunga merupakan usaha yang pertama kali muncul di Desa Bincau dan sudah menjadi usaha turun-temurun dari keluarga-keluarga yang ada di Desa Bincau. Kreasi untuk produk ini pun beragam, mulai kebutuhan acara agama, acara pemerintahan, acara pernikahan, dan seterusnya. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan saat kami melakukan kunjungan UMKM. Di sebelah kiri, kami didampingi oleh Ibu Mariana selaku kasih pemerintahan. Sedangkan di tengah, kita bisa melihat ada Ibu Fitriana selaku Kepala Lingkungan Desa Bincau, dan di sebelah kanan ada Ibu Syahriah selaku salah satu pemilik usaha rangkai bunga di Desa Bincau. Selain mempersiapkan pengguna sistem, kami juga mempersiapkan support atau dukungan dari lingkungan implementasi nantinya. Di sini kami melibatkan beberapa stakeholder lain seperti dari PKK, BPD, dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada periode ini, kami juga sudah melakukan diskusi dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM, dan syukurnya kami mendapat sambutan dan apresiasi yang baik dari dinas. Semoga dengan adanya dukungan dan apresiasi ini, Sihasa bisa terus berkembang secara berkelanjutan di Desa Bincau. Untuk progres perkembangan Sihasa, progres awal Sihasa sendiri bergantung pada cycle penggunaan sistem antara masyarakat umum dengan pelaku UMKM, di mana cycle ini akan mendorong perkembangan satu sama lain seperti yang kami gambarkan berikut. Masyarakat umum akan berinteraksi dengan sistem untuk mencari informasi tertentu. Hal ini tentunya memerlukan pelaku UMKM untuk mengisi data di sistem terlebih dahulu. Dengan adanya interaksi dan exposure ke masyarakat umum, ini akan membawa pelanggan atau market baru bagi pelaku UMKM di desa. Kemudian karena adanya pelanggan baru, pelaku UMKM akan termotivasi untuk terus berinteraksi dengan sistem ke depannya.
Dengan meningkatnya interaksi pelaku UMKM dengan sistem, akan membuat sistem menjadi lebih maksimal dalam tugasnya sebagai penyedia informasi. Hal ini tentunya dapat menarik masyarakat umum untuk terus mengunjungi sistem tersebut. Dan cycle ini pun akan berjalan terus-menerus dan berbanding lurus dengan perkembangan sistem. Namun, pergerakan cycle tersebut tentunya memerlukan dorongan dari pihak-pihak yang memiliki fungsi sebagai enabler dari cycle tersebut. Dukungan dari perangkat desa, dinas terkait, pemerintahan, dan aturan serta kebijakan yang disesuaikan akan membantu agar cycle perkembangan sistem terus berjalan. Harapan kami, Siasa dapat membantu untuk mempromosikan dan mengekspos usaha kecil yang ada ke pasar yang lebih luas, menjadi batu loncatan bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan membuka kesiapan masyarakat untuk setiap inovasi teknologi yang akan ada di masa depan. Ini merupakan akhir dari progres periode kedua. Semoga periode selanjutnya bisa lebih baik lagi. Semangat buat teman-teman lainnya. InnoVillage 2021, digital bikin keren desaku.